Kita akan kembali melanjutkan diskusi kita di dalam seri eksposisi surat Yakobus. Dan hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang yang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Nah, itu adalah bagian dari peringatan Yakobus sekaligus penghiburan yang disampaikan bagi orang-orang yang mengalami penderitaan. Nah, jikalau di dalam pembahasan kita sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai penderitaan orang-orang percaya. Orang-orang percaya dapat mengalami berbagai kesulitan dalam hidup, penderitaan, dan orang percaya perlu memahami bahwa ada kalanya penderitaan merupakan ujian iman dari Tuhan. Dan sekarang di dalam teks yang kita baca, kita mendapatkan sebuah keterangan lebih lanjut bahwa Yakobus berbicara lebih spesifik lagi. Dia berbicara bukan hanya mengenai penderitaan secara umum yang dihadapi oleh orang-orang Kristen, tetapi penderitaan yang dihadapi orang-orang Kristen oleh karena iman mereka. Nah, kita harus memahami bahwa di dalam abad pertama Masehi berbeda sekali dengan di zaman kita sekarang. Menjadi orang Kristen pada abad pertama Masehi dapat berakibat bahwa kehidupan seseorang mengalami kesulitan-kesulitan khususnya dalam hal ekonomi. Kenapa demikian? Karena kekristenan atau waktu orang menjadi seorang Kristen, seseorang bisa dianggap sebagai penganut ajaran sesat. Dan tidak ada orang yang mau bergaul, tidak ada orang yang mau menerima, atau tidak ada orang yang mau berinteraksi dengan orang-orang tertentu yang dianggap sebagai penganut sebuah aliran yang dipandang sesat. Nah, itulah sebabnya maka ketika orang-orang menjadi percaya kepada Yesus di waktu itu, maka mereka dapat menghadapi pergulatan-pergulatan hidup termasuk dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang mereka jalani setiap hari. Orang-orang percaya bisa kehilangan pekerjaan, relasi, dikucilkan, diusir dari rumah, oleh karena mereka memilih untuk percaya kepada Yesus. Dan penderitaan yang seperti ini oleh Rasul Paulus, oleh Yakobus disebut sebagai sebuah ujian iman. Dan ketika orang-orang percaya mengalami hal ini, maka Yakobus berkata, baiklah saudara yang berada dalam keadaan rendah bermegah. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan saudara yang berada dalam keadaan rendah menunjuk kepada orang-orang percaya yang harus direndahkan, harus kehilangan banyak hal di dalam hidupnya oleh karena imannya, oleh karena ditindas, oleh karena diperlakukan tidak adil, dan mereka dikatakan harus bermegah, harus bangga. Kenapa demikian? Karena dikatakan kedudukannya yang tinggi. Nah, tentu Yakobus dia berbicara bukan kedudukan lahiriah, tapi dia berbicara mengenai posisi orang tersebut di dalam kerajaan Allah. Bahwa orang-orang yang kehilangan segala sesuatu demi Tuhan, orang yang mengalami penderitaan oleh karena imannya, orang tersebut mungkin kehilangan banyak hal dalam hidupnya, tetapi dia mendapatkan kemuliaan di dalam kerajaan Allah. Orang tersebut di mata dunia atau diperlakukan oleh dunia, direndahkan, tetapi orang ini akan ditinggikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya maka Yakobus berkata orang tersebut harus bangga. Kenapa? Karena orang tersebut akan memiliki status yang tinggi dalam kerajaan Allah. Orang tersebut akan memiliki kemuliaan, akan dimuliakan Tuhan satu hari kelak. Dan sebaliknya orang-orang percaya orang-orang Kristen yang demi menyelamatkan dirinya berkompromi dengan dosa,
demi menyelamatkan dirinya mereka meninggalkan keyakinan imannya, menyangkali Kristus misalnya, maka mereka memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang patut diragukan kesungguhan dan keyakinan imannya. Nah, orang-orang yang lebih memilih dunia ketimbang Kristus itu membuat mereka harus mengevaluasi diri mereka. Apakah mereka betul-betul sudah percaya Tuhan ataukah tidak. Nah, tetapi Yakobus bukan hanya berbicara mengenai orang-orang Kristen yang harus mengalami penderitaan, direndahkan dalam dunia ini, tapi juga dia berbicara kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidup bagi Tuhan. Nah, di dalam dunia kuno, banyak di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki kekayaan, memiliki kedudukan, memiliki posisi yang tinggi. Nah, tetapi kita harus berhati-hati untuk tidak kemudian membawa konteks zaman itu secara serampangan kepada zaman sekarang. Kemudian kita menuduh bahwa semua orang yang kaya di dunia ini, termasuk anak-anak Tuhan yang kaya dan takut yang kaya, kita anggap mereka sebagai orang-orang berdosa, seperti halnya yang ditegur oleh Yakobus. Tidak. Ada banyak orang-orang Kristen yang kaya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Walaupun kita juga dapat menemukan ada banyak orang-orang yang kaya yang tidak takut akan Tuhan. Nah, Yakobus menyoroti orang-orang kaya yang tidak di dalam Tuhan. Orang-orang kaya yang menggunakan kekayaannya untuk menindas umat Tuhan. Orang-orang yang memiliki posisi yang tinggi yang menggunakan posisinya untuk menindas orang-orang percaya. Dan Yakobus berkata bahwa orang-orang yang demikian mereka akan direndahkan. Nah, kalau kita harus bangga bahwa kedudukan kita orang-orang yang barangkali mengalami penderitaan, kehilangan banyak hal oleh karena iman kita harus bangga karena di dalam Tuhan kita adalah orang-orang yang memiliki kedudukan istimewa, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Tetapi orang-orang yang sebaliknya, orang-orang yang kaya, orang-orang yang kaya namun tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi tapi tidak takut akan Tuhan. Nah, Yakobus menggunakan sebuah gaya bahasa ironi, mereka pun harus berbahagia, harus berbangga. Karena apa? Karena satu kali mereka akan tahu betul bahwa mereka adalah orang yang akan direndahkan. Nah, ini adalah sebuah gaya bahasa yang digunakan oleh Yakobus untuk menunjukkan sebuah ironi, memperingatkan kepada orang-orang kaya yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang berkedudukan, yang memanfaatkan kedudukannya untuk menindas orang lain. Yakobus berkata bahwa mereka akan direndahkan. Dan Yakobus berkata mereka akan lenyap seperti bunga rumput. Nah, Yakobus waktu dia menggunakan sebuah metafora bunga rumput, Yakobus bisa menekankan dua hal. Satu, Yakobus hendak menekankan bahwa posisi mereka yang tinggi, kekayaan yang mereka nikmati, apa yang mereka banggakan, itu sesuatu yang sifatnya sementara bahkan pendek. Di mana ketika waktunya tiba Tuhan akan mengambil segala sesuatu yang mereka miliki. Setidaknya ketika Tuhan memanggil mereka melalui pintu kematian, maka mereka akan berhadapan dengan pengadilan Tuhan dan mereka akan direndahkan. Nah, tetapi metafora bahwa mereka seperti bunga rumput juga merupakan sebuah metafora yang digunakan untuk mengingatkan bahwa semua manusia, termasuk orang yang memiliki keistimewaan, mereka adalah makhluk-makhluk fana yang satu kali akan binasa. Nah, ini adalah sebuah peringatan dari Alkitab kepada orang-orang yang memiliki keistimewaan di dunia ini, baik dalam bentuk kekayaan, kedudukan yang tinggi, kepintaran, dan lain-lainnya. Nah, kita harus ingat bahwa apa yang kita miliki itu sifatnya sementara. Dan diri kita dengan segala kelebihannya, kalau kita di luar Tuhan, maka kita harus menyadari bahwa yang kita miliki itu sesungguhnya adalah kefanaan,
sesuatu yang rapuh, sesuatu yang kapan saja hilang. Dan kalau kita meninggalkan dunia ini dalam situasi di luar Tuhan, maka kita akan berhadapan dengan jalan kebinasaan. Nah, itulah peringatan dari Yakobus kepada setiap kita. Bagi mereka yang sudah di dalam Tuhan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan oleh karena imannya kepada Tuhan, Anda harus berbahagia. Anda harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan Anda untuk mengalami sebuah proses yang tidak mudah dengan tujuan untuk memurnikan iman Anda dan saya, supaya kita memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan mereka yang tidak di dalam Tuhan, mungkin dalam dunia ini menikmati kejayaan, dalam dunia ini menikmati kemuliaan, menikmati posisi yang tinggi. Tapi ingat bahwa hidup manusia fana, bahkan hidup manusia pendek. Kalau kita meninggalkan dunia ini tanpa Tuhan dalam hidup kita, kita akan binasa. Kiranya apa yang disampaikan oleh firman Tuhan boleh mengingatkan kita bagaimana kita harus menjalani hidup ini dengan hikmat dari Tuhan. Tuhan memberkati pendengar sekalian. Amin.